Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Serutami dengan NIM 223209024 dari Prodi Akuntansi kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas Computer Office Part 2. Baik, langsung saja kita pada pengerjaannya. Pertama-tama kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang blank dokumen. Setelah itu kita ke layout untuk mengatur margin dan ukuran kertasnya. Klik panah itu. Di sini saya menggunakan margin 3, tabnya 3, left-nya 3, bottom-nya 3, right-nya juga 3. Untuk ukuran kertasnya saya menggunakan A4. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke home, lalu ke multi level style. Kita klik yang ini, lalu kita more. Level pertama kita pilih heading pertama, level 1. Setelah itu ini kita ganti bab. Ini kita pilih yang angka Romawi. Lalu ini kita pilih yang nothing. Lanjut ke level 2. Ini kita pilih heading 2. Level 2. Ini kita ganti, kita lihat pada dokumen terlebih dahulu. Menggunakan A, BC. Ganti ABC. Ini kita pilih yang space. Lalu kita ke level 3. Ini kita ganti heading 3. Ini level 3. Lalu ini kita ganti, kita lihat pada dokumen. Ternyata menggunakan 1 kurung, 2 kurung, dan seterusnya. Ini kita ganti dengan angka 1, 2, 3. Ini kita pilih space. Lalu kita OK. Lalu kita akan memformat heading 1-nya. Kita pilih klik kanan, modify. Ini kita menggunakan Times New Roman. Ukurannya 14. Kita tebal, warnanya otomatis hitam. Lalu kita rata tengah. Lalu kita pilih format, klik paragraf. Ini beavernya kita nolkan saja. Ini kita pilih 1,5 space-nya. Lalu OK. Lanjut ke heading 2, kita juga modify, klik kanan, modify. Ini kita pilih Times New Roman juga. Ini ukurannya 12. Ini otomatis hitam. Kita tebal. Kita pilih format, klik paragraf. Ini left-nya kita nolkan saja. Lalu before-nya juga kita nolkan. Ini kita pilih 1,5. Lalu OK. Itu heading ketiga, klik kanan, modify. Ini kita Times New Roman juga. Ukurannya 12. Ini warna otomatisnya hitam. Kita klik format, pilih paragraf. Ini left-nya kita coba nolkan dulu.
firmnya juga kita nolkan. Di sini saya mau mengganti left-nya, kita coba ubah ke 1,2. Lalu ini kita pilih 1,5. Oke. Lanjut, kita akan memformat paragraf. Nanti untuk mengatur paragraf, kita klik tanda itu, lalu kita pilih create a style. Di sini kita kasih nama paragraf gitu aja. Kita modify. Ini kita normal, bawahnya juga normal. Ini saya mau gunakan type Neumann, ukurannya 12, warnanya otomatis hitam. Lalu rata kanan kiri, kita klik format, pilih paragraf. Ini afternya kita nolkan saja. Ini pilih yang first line, jaraknya kita bikin 1,2, ini 1,5. Lalu oke. Langsung saja kita yang ke pertama, kita nonaktifkan numbering dulu. Kita lihat pada dokumen. Pertama ada halaman sampul dan kedua halaman persetujuan. Kita ketikkan saja langsung halaman sampul. Kita enter, klik heading 1 lagi, kita nonaktifkan numbering. Selanjutnya ketik halaman persetujuan. Kita enter lagi, heading 1 lagi, nonaktifkan numbering. Kita lihat selanjutnya ada abstrak dan juga daftar isi. Kita ketikkan saja langsung abstrak. Kita enter, heading 1 lagi, nonaktifkan lagi, ketik daftar isi. Oke, setelah itu enter lagi. Kita lihat pada dokumen. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Kita klik heading 1, langsung kita tulis saja pendahuluan gitu. Kita enter lagi. Selanjutnya kita lihat pada dokumen. Bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penelitian. Kita pilih heading 1 lagi, langsung kita ketikkan tinjauan pustaka. Kita enter lagi, pilih heading 1 lagi, kita ketik metode penelitian. Selanjutnya kita enter lagi, kita lihat pada dokumen. Selanjutnya ada daftar pustaka dan juga lampiran. Kita pilih heading 1, kita nonaktifkan numbering, ketikkan saja daftar pustaka. Kita enter lagi, heading 1 lagi, nonaktifkan numbering, lalu kita ketik lampiran. Oke, heading 1-nya sudah selesai sepertinya. Lalu kita lihat lagi untuk heading kedua. Ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah. Bab 2-nya menggunakan sebab 2.1, 2.2, bab 3-nya menggunakan 3.1, 3.2, dan seterusnya. Oke.
Ini kita ketikkan saja per subbabnya dulu, tiap babnya. Ada bab 1, ada subbab latar belakang. Kita enter. Selanjutnya ada rumusan masalah dan juga batasan masalah. Kita ketikkan rumusan masalah. Kita enter lagi. Selanjutnya batasan masalah. Setelah itu kita enter lagi, kita lihat lagi ada apa lagi. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Kita ketikkan saja dulu tujuan penelitian. Kita enter lagi manfaat penelitian. Oke, subbab bab satunya sudah. Kita lanjut pada subbab bab 2. Ini kita enter dulu, kita lihat pada dokumen. Dan ternyata pada dokumen tidak ada subbabnya. Ini jadi kita misalkan saja ya. Kita misalkan misalnya rumus, lalu kita enter lagi, setelah itu tabel, kita enter lagi. Ini grafik, ini hanya perumpamaan saja. Kita ke subbab bab 3, kita enter lagi, kita lihat pada dokumen ada objek penelitian. Kita ketikkan objek penelitian. Kita enter lagi. Selanjutnya ada sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data. Kita ketik sumber dan jenis data. Kita enter. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Kita enter lagi, kita lihat lagi ada apa lagi. Selanjutnya ada teknik analisis data dan terakhir ada jadwal kegiatan. Kita ketik saja dulu. Jadwal kegiatan. Oke, setelah subbabnya sudah semua, ini kita blok, lalu kita pilih heading 2. Subbab bab 2 juga gitu, kita blok, pilih heading 2. Subbab bab 3 kita juga blok, lalu kita klik heading 2. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu ini kita blok. Kita lihat pada dokumen dulu. Pada bab pertama menggunakan ABC, sedangkan bab 2 menggunakan 2.1, 2.2, bab 3 menggunakan 3.1, 3.2, dan seterusnya. Oke, setelah itu jadi ini kita ubah pada multi level style. Saya pilih yang ini. Tampilannya seperti ini. Babnya juga ikut berubah, tapi tidak apa, kita bisa merubahnya lagi dengan memformatnya. Kita pilih multi level style. Ini kita pilih definition, lalu kita pilih level yang pertama. Ini kita ganti menjadi bab. Lalu ini kita pilih yang Romawi. Ini kita mulai dari pertama ya, Romawi 1.
Ini kita pilih yang nothing. Coba kita oke dulu dan bisa berubah ya. Oke, setelah itu kita pilih multi level list lagi. Terus untuk level kedua ini kita centang agar tidak Romawi pada seperti level pada heading 1 tadi. Ini kita mulai dari angka 1 agar nanti tampilannya 2.1, 2.2 dan seterusnya. Ini kita pilih yang space. Lalu kita oke. Nah, bisa berubah. Lalu yang bab 1 ini kita blok, kita ganti yang ABC agar sesuai dengan dokumen sebelumnya. Oke, setelah semua headingnya sesuai dengan dokumen, langsung saja kita ke halaman sampul. Kita enter, lalu kita lihat pada dokumen. Ini kita blok, lalu Ctrl C, lalu jangan lupa pilih paragraf, lalu Ctrl V. Gini tampilannya, atau juga kita bisa klik kanan pada kursor. Nah, untuk opsi pastanya ada 3 macam. Pertama itu sesuai sumber, yang kedua, ketiga itu acak. Jadi kita pilih yang pertama aja, sesuai sumber. Oke, setelah itu lanjut ke halaman persetujuan, kita enter, pilih paragraf, kita ke dokumen, kita blok dulu, lalu kita Ctrl C, kita Ctrl V, lanjut ke abstrak, jangan lupa pilih paragraf, kita ke dokumen, kita blok, lalu Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Nah, seperti ini. Ini saya mau minimize dulu. Lanjut ke daftar isi, kita enter. Kita lihat pada dokumen, kita blok dulu, Ctrl C, lalu kita pilih paragraf dulu, lalu kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita minimize. Lanjut ke, sebentar, kita cek dulu. Oke. Lanjut ke bab 1. Ini kita minimize. Kita enter pada bab 1. Kita lihat ke dokumen, ini kita blok, Ctrl C. Jangan lupa pilih paragraf, Ctrl V. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke latar belakang ya. Kok gak bisa? Sebentar. Kita enter, oke, udah bisa. Ke dokumen, ini kita blok yang bagian latar belakang. Lalu Ctrl C.
Setelah itu Ctrl V, pilih paragraf dulu lalu Ctrl V. Ini tidak lurus ya, sedangkan di dokumen itu lurus dengan angka L pada heading yang kedua itu. Jadi kita harus meluruskan, kita klik tanda itu pada paragraf, kita format. Leftnya kita coba pakai berapa ya, 0,6. Kita coba dulu. Lalu kita oke. Sudah lurus ya dengan kata latar belakang pada headingnya. Kita lanjut ke rumusan masalah. Kita paragraf lalu ke dokumen. Sebentar. Ya, saya mau menyelesaikan yang latar belakang dulu. Di bagian latar belakang tadi kita enter, lalu kita pilih heading 3. Nah, heading 3-nya masih seperti ini. Jadi kita harus memformat dulu, klik kanan, modify, klik format, pilih numbering, lalu ini pilih yang 1 kurung, lalu kita oke. Oke, begini tampilannya, sudah sesuai. Saja kita ke dokumen, ini kita blok dulu, lalu Ctrl C, itu kita ke Ctrl V. Kita pilih heading 3 dulu, kita blok dulu pada dokumen. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, lanjut yang ketiga. Seperti sebelumnya, kita blok dulu. Kita Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Seterusnya seperti itu. Oke, yang terakhir ini kita pilih heading 3, kita blok, lalu Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Oke, latar belakangnya sudah selesai ya. Ini saya mau coba minimize dulu, lanjut ke rumusan masalah. Pilih yang paragraf, kita ke dokumen, ini kita blok, lalu Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Ini belum lurus ya, jadi kita harus memformatnya terlebih dahulu. Ada tanda itu, lalu kita pilih 0,6 seperti yang tadi agar sama. Kita oke. Lanjut ke batasan masalah, kita pilih paragraf, lalu ke dokumen, ini kita blok dulu, Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V, kita atur juga agar sama, 0,6 juga. Oke. Ini siap mau minimize dulu. Lanjut ke tujuan penelitian. Kita enter, kita pilih paragraf, kita blok dulu, lalu kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita format dulu, 0,6 juga. Oke. Terakhir ada manfaat penelitian, kita pilih paragraf,
lalu kita ke dokumen, kita blok, lalu Ctrl C, setelah itu Ctrl V, kita format lagi, leftnya 0,6. Oke, bab satunya sudah selesai, kita minimize. Lanjut pada bab yang kedua, kita minimize dulu. Oke, lanjut ke bab 2, kita enter, lalu kita ke dokumen, ini kita blok dulu, lalu Ctrl C, itu pilih paragraf, lalu Ctrl V. Kita ke rumus selanjutnya. Untuk penerapan rumus pada Microsoft Word, kita pilih insert, lalu ini kita misalkan saja kita pilih simbol sama dengan, kita pilih yang function yang per ini hanya permisalan saja, misalnya jumlah kolom kali jumlah baris, gitu aja. Yang bawahnya kita juga isi, misalnya jumlah net total, gitu aja. Kita pilih titik 3 pada rumus itu, kita akan menormalkan. Tidak bisa ya, sebentar. Tetap nggak bisa. Kita coba ke home, kita ganti fontnya dulu, tetap nggak bisa. Oke, coba kita oke, sudah bisa akhirnya. Kita pilih Times New Roman juga agar sama seperti yang lain, lalu ukurannya 12, kita rata tengah. Lanjut ke tabel, kita enter, kita pilih insert, pilih yang tabel ini, misalnya kita pakai tabel 3 kali 6. Oke, tampilannya seperti ini. Ini saya coba rapikan dulu. Kita kecilkan. Kita geser sedikit. Kita juga geser dulu. Oke, mari kita isi tabelnya, misalkan ini nomor, gitu aja. Ke bawahnya 1, 2, 3 dan seterusnya.
Terus yang samping kita misalkan isi tahun gitu aja. Ini jumlah mahasiswa. Tahunnya kita isi misalnya 2018, 2019, 2020, 2021, dan terakhir 2022. Untuk jumlah mahasiswa misalnya 1000, 1100, 1350, selanjutnya 1700, lanjut 2150, yang terakhir 2500. Oke, sudah terisi semua tabelnya. Sini saya akan ini kita blok dulu. Kita bisa memilih beberapa model sesuai kebutuhan. Di sini saya mencoba yang ini saja. Setelah itu ini saya mau blok untuk kita rata tengahkan. Itu juga yang ini kita blok semua lalu rata tengah. Ini misalkan tabel pertumbuhan mahasiswa, begitu saja. Kita coba tabelnya kita rata tengah. Oke, seperti ini. Setelah itu kita ke grafik. Sebelum ke grafik, di sini untuk tabelnya saya ingin menambahkan, bisa pilih itu tanda plus itu atau kita blok. Lalu kita klik kanan, pilih insert, dan ini bisa menambahkan berbagai kolom sisipan semisal kurang gitu. Itu lanjut ke grafik, kita pilih insert lalu pilih chart. Sini banyak berbagai model. Sebentar, ini belum kita enter. Oke, kita pilih chart. Di sini saya memilih kolom saja. Saya pilih yang ini saja, lalu oke. Lalu muncul seperti ini. Ini kita isi sesuai dengan tabel yang sudah kita buat tadi. Kita blok, kita Ctrl C, kita coba bisa atau enggak. Ctrl V, bisa. Ini satu-satunya saya ganti jumlah mahasiswa. Ini kita ganti sesuai tabel tadi. Kita samakan seperti tabel yang kita buat tadi. Seperti
Sepertinya kurang ya, untuk tahun 2022 nya belum, jadi kita tambahkan saja sendiri. Oke, selanjutnya series 23 ini kita blok aja, kita delete karena kita tidak memerlukan ya. Kita isi sesuai tabel sekitar 2.500 untuk tahun 2022. Hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi ya. Ini kita kecilkan aja dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita rata tengah. Oke, subbab bab 2-nya sudah selesai. Sebentar. Kita lanjut ke bab 3-nya. Lalu kita enter. Kita pilih paragraf. Lalu kita lihat ke dokumen. Ini kita blok. Lalu Ctrl C. Ctrl V. Kita ke subbabnya. Yang pertama ada objek penelitian. Kita enter lalu paragraf. Ini kita blok. Ctrl C. Setelah itu Ctrl V. Ini belum lurus ya. Ini kita format dulu. Ini kita pilih yang first line. Nah, sebentar, leftnya kita ganti 0,7 dulu. Oke, sudah lurus ya. Lanjut yang kedua, kita klik paragraf dulu. Kita blok. Kita Ctrl V. Kita format, kita ganti 0,7. Kita pilih yang non aja, lalu kita oke. Selanjutnya kita pilih paragraf, kita blok, lalu Ctrl C, Ctrl V, kita format juga, kita leftnya kita ganti 0,7. Ini kita nonkan aja, lalu oke. Setelah itu selanjutnya kita pilih paragraf, kita ke dokumen, kita blok dulu, Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Kita format juga paragrafnya, nih leftnya 0,7. Ini kita nonkan. Oke. Lanjut, yang terakhir ada jadwal kegiatan. Kita pilih paragraf dulu, lalu ke dokumen. Ini kita blok dulu, lalu kita Ctrl V, format juga paragrafnya, kita leftnya 0,7. Kita nonkan. Oke, subbab bab 3 sudah selesai. Lanjut ke daftar pustaka. Ini kita minimize dulu, nggak perlu, kita langsung saja klik paragraf ke dokumen. Ini kita blok, Ctrl C, lalu Ctrl V. Ke lampiran selanjutnya kita enter, kita pilih paragraf, ke dokumen kita blok dulu,
Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, seperti ini hasilnya. Kita buka terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Kita buka semua ya. Mulai dari daftar isi, bab 1, subbab bab 1 kita juga buka satu persatu. Lalu bab 2 juga. Ini sudah, dan ini hasilnya. Oke, lalu kita lihat pada PPT pertemuan ketiga. Ini tadi sudah, format paragraf sudah, simbol sudah, numbering sudah, border and shadingnya kita belum ya. Bisa kita coba. Kita pilih sebentar. Nah, tanda itu lalu kita ke border and shading. Saya akan ke back border saja. Kita pilih yang box, bisa non juga, tapi sebentar saya pilih yang ini. Kita oke. Nah, seperti ini tampilannya, border and shadingnya. Lalu kita kolomnya kita juga belum, tabelnya tadi sudah, chartnya juga sudah. Kita coba penerapan kolom ya. Kita pilih yang abstrak saja, kita blok. Setelah itu kita ke layout, lalu ke kolom. Kita coba jadi 2 kolom. Nah, seperti ini tampilannya. Dan juga kita bisa ke more kolom, bisa menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, seperti ini tampilannya. Itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelasnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.